Gua kira handphone di zaman sekarang itu bisa jadi solusi kita untuk mencari ilmu agama. Tapi ternyata handphone juga bisa buat kita masuk ke dalam neraka dan juga masuk ke dalam surga. Percaya atau enggak? Yuk kita bahas bareng Ustadz. Ngopi bareng Ustadz. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Ngopi bareng Ustadz barengan Ikram Afro dan juga Ustadz Arifin Nugroho. Ustadz, jangan bosan lah ya. Waduh, pastinya dong. Masih panjang kontrak kita. Iya. Pastinya apa? Pastinya nggak bosan. Oke, sama halnya kayak netizen yang gua wakilin pertanyaan kalian dari kolom komentar kemarin. Siap. Ustadz, ini banyak netizen yang nanyain soal Al-Quran Ustadz. Tentang Al-Quran sekarang ya? Iya. Oke. Sebenarnya Ustadz, di era sekarang ini semua serba digital. Iya. Sampai ada namanya aplikasi baca Quran via handphone. Oke. Dan kita kan tahu kalau kita megang Quran tuh dapat pahala, ngelihat dapat pahala, ngedenger dapat pahala. Tapi kalau kita via handphone gimana? Karena kan kalau kita pakai Al-Quran misalkan lagi pergi jauh, naruh di tas, kita mau ke toilet kan nggak boleh. Nah itu gimana Ustaz? Baik. Jadi luar biasa nih orang sekarang nih ya. Kemana-mana berarti dia bawa Al-Quran dong. Betul. Sebab handphone ada Al-Quran. Yes. Yeah. Jadi besok Ikram kalau lagi keluar komplek, handphone ketinggalan, mau masuk komplek lagi bilang sama satpam, ngapain Pak? Ambil Quran. Masya Allah, pencitraan ya. Iya, supaya dapat pahala. Betul. Niatnya bukan cuma ngambil handphone, ngambil Al-Quran. Karena di dalamnya ada Al-Quran. Betul. Terus kalau ada pertanyaan gimana Ustadz, lebih bagus baca pakai mushaf yang ada atau baca dengan HP? Sebenarnya sih semua sama ya. Karena Al-Quran itu kan membacanya yang mendapat pahala, bukan memegangnya. Nah, gitu loh. Kalau memegangnya sih ya sama aja gitu. Mau yang kita pegang itu Quran dari seperti kita sekarang nih, kertas yang ada di kebanyakan di masa kita, atau mau megang Al-Quran yang ditulis di atas papirus, atau mau megang Quran yang ditulis di atas kayu seperti teman-teman kita yang ada di Afrika, atau yang modern sekarang dengan handphone, sama aja. Gak ada masalah ya. Nah ini mungkin kita coba ke cewek nih Ustadz. Banyak yang mungkin bingung, Ustadz, saya PMS ketika lagi puasa. Amalannya gimana nih? Saya pengen baca Quran tapi nggak bisa. Tapi via HP apakah boleh juga? Sama, nggak boleh. Karena tetap nggak boleh. Sebab karena dia itu sama, maka tidak diperbolehkan. Membaca Al-Quran buat wanita yang sedang haid, membaca Al-Quran lewat handphone, membaca Al-Quran lewat mushaf, membaca Al-Quran nggak boleh. Karena memang ya syarat untuk membaca Al-Quran kan dalam kondisi suci. Kalau ngedengerin Quran nggak apa-apa? Kalau ngedengerin nggak apa-apa. Mau dalam kondisi suci atau tidak suci nggak apa-apa kita ngedengerin. Nah ngedengerin ngomong orang langsung sama nih. Kalau ada pertanyaan, terus gimana Ustaz ngedengerin orang baca Al-Quran langsung dengan ngedengerin yang ada di HP sama kan nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi bukan pada posisi orangnya, tapi pada posisi telinga kita yang mendengarkan. Nih gimana Ustaz, saya mau dengerin handphone tapi saya mau dengerin orang ngaji tapi lewat handphone, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dia ikut baca pun nggak ada masalah. Ikut baca apalagi double dong berarti gitu ya. Jadi semua oke, mau dari handphone mau langsung apa segala macam oke, nggak ada masalah. Semuanya jadi berpahala dan semuanya baik. Jadi buat para haji muda nggak ada masalah ya, mau baca Quran dimanapun. Nah masalahnya berikutnya, kalau kita lewat handphone nih godaannya lebih banyak. Contoh lagi ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Cling. Ada notifikasi WA. Enggak dilanjutin tuh, dibuka WA-nya, ceklek. Baca lagi. Oh, gitu ya, balesin. Betul. Nah, akhirnya panjang. Kalau lewat mushaf yang ada tuh nggak ada tuh gangguan insyaallah. Handphone taruh, baca, fokus. Di situ aja letak bedanya. Kalau yang dengan mushaf kita bisa fokus, yang lain kita singkirkan dulu. Dengan handphone ada masalah. Kecuali kalau niat juga, segala apa, kan sekarang Al-Quran nggak perlu pakai jaringan dong. Iya, offline. Ya kan? Offline aja bisa kan, matiin sinyal, ceklek gitu kan, langsung dia baca. Itu sama. Sama. Nah, kita kan tahu bahwa Quran itu adalah suatu hal yang suci Ustaz, dan gak boleh dipegang sama yang mungkin lagi halangan, berhadas dan sebagainya. Tapi kalau di handphone kita masuk kamar mandi gimana? Apa harus uninstall dulu kah? Keluar kamar mandi install lagi atau gimana tuh? Jadi ini kan dia tidak murni Al-Quran. Jadi seolah dia itu adalah penyimpanan yang di dalamnya itu ada beberapa kan. Nah, Al-Quran disimpan di dalam.
gitu. Al-Qur'annya disimpan. Yang tidak diperbolehkan tuh yang bawa-bawa Al-Qur'an masuk ke kamar mandi. Ya, ada sesuatu yang ada lafaz Allahnya dibawa ke kamar mandi, yang langsung gitu, itu nggak boleh. Terus kalau kita masuk dalam tas lagi pergi jauh Ustaz baru Quran itu gimana tuh? Di toilet kita taruh kah? Ya kalau memang memungkinkan untuk ditaruh, oke, nggak ada masalah, silahkan taruh di luar gitu. Tapi kalau seandainya, waduh tempatnya juga begini Ustaz, kalau saya taruh mungkin kayak mall deh kita menaruh tas kan susah ya, apa segala macam gitu, gimana ya? Ya karena sudah yang penting di dalam nih, sudah di dalam bawa nggak apa-apa, oke, nggak ada masalah. Nah kalau ini yang mungkin agak sedikit jadi masalah tuh. Kalau kita pakai apa tuh biasanya orang punya ringtone-nya itu dengan ngaji. Tuh. Nada pesannya. Nada pesan mungkin, nada panggil mungkin atau apa. Nah, takutnya waktu dia lagi ada di kamar mandi bunyinya kan ngaji gitu. Apalagi kadang-kadang kan ayat kursi. Panjang ya. Nah, itu tuh. Nah, itu aja sih yang jadi mungkin masalah tuh. Apalagi nanti ayatnya belum selesai udah karena dia buru-buru mau nerima udah dipotong, padahal nanti potongnya pas juga nggak pas ayatnya. Iya, tuh teman-teman udah paham ya. Tapi kalau lagi ngomongin Quran teman-teman, beberapa waktu lalu juga sempat viral. Ada seseorang yang sempat bilang bahwa lebih baik kita itu zaman sekarang nggak usah ngapalin Quran karena semua udah serba digital, globalisasi. Jadi kalau misalkan anak-anak zaman sekarang udah nggak usah ngapalin Quran, itu gimana Ustaz? Ya mungkin karena dia nggak hafal Quran ya. Cari teman. Nggak mau dong dia jadi bawa sendiri. Nah, ya, kalau dengan yang lain ya kan kita nggak tahu tuh. Tapi kalau ada pertanyaan nggak penting hafal Quran kok kayaknya agak terlalu berani lah ya. Kan Al-Quran ini kan kitab suci ya. Yes. Bacanya itu pasti akan ada pahala tuh setiap hurufnya. Ya kalau dia hafal Quran kan otomatis dia akan ada waktu dia mengulang hafalannya. Otomatis juga dia akan punya motivasi mengulangi bacaan Qurannya yang bersamaan dengan itu pahala dia juga mengalir. Dibanding dengan orang yang nggak hafal. Ya kalau nggak hafal apa yang mau dibaca gitu kan? Ya nggak hafal apa yang mau dibaca. Tapi kalau dia hafal, keinginan dia untuk dekat dengan Al-Quran pasti akan lebih. Itu satu. Yang kedua, dengan dia hafal berarti dia install firman Allah tuh di dia. Itu dia. Bukan install firman Allah di handphone. Iya kan? Tuh. Karena nanti ketika mati handphonenya nggak dibawa. Malaikat tanya, "Mana?" "Entar handphone." Ya, handphone gitu. Nggak bisa handphone. Oke. Di sini sudah diinstal. Berarti lebih baik ya apalin aja Ustaz. Oh iya jelas lah, pas. Kita yang nggak ngapalin aja belum tentu masuk surga. Iya. Apalagi yang masih proses ngapalin. Ustaz, Ikram ada satu pertanyaan yang mungkin ini pertanyaan banyak dari cowok-cowok, tapi gue wakilin. Berarti bukan Ikram dong? Insya Allah bukan. Apa memang pertanyaannya? Ustaz, kan kita itu kalau di HP ada aplikasi Al-Quran. Terus di HP juga ada video yang enggak Ustaz. Ya Allah. Tumburan tuh, aplikasi tapi ada video yang enggak Ustaz. Itu hukumnya gimana? Iya. Yang kedua, anggaplah di HP ini ada video yang enggak tadi Ustaz. Ada orang masuk ke masjid bawa HP, dianya sudah mensucikan diri, tapi HP-nya ada sesuatu yang tidak baik ataupun mudorotnya. Itu gimana Ustaz? Boleh nggak dia masuk masjid atau mesti dihapus filenya, ntar di download lagi atau gimana Ustaz? Iya. Nah, ini berat orang sekarang ini kan sesuai dengan hadis Nabi itu. Apa tuh? Ada orang di akhir zaman ini pagi beriman, sore sudah kafir. Ya, sore beriman, pagi kafir. Maksudnya orang itu banyak yang sudah mencampur adukkan di akhir zaman ini sesuatu yang baik dengan yang buruk gitu. Sesuatu yang punya nilai pahala dengan nilai dosa. Nah memang ya itulah dia yang terjadi kan akhir zaman memang begitu. Nah kalau ada pertanyaan gimana nih ya, dia di handphone ada Al-Quran, di handphone ada hal-hal yang kurang baik atau bukan kurang baik malah hal-hal yang tidak baik gitu yang ada nilai maksiatnya, bagaimana? Ya pertanyaannya sama dengan ketika orang tanya gimana nih kalau saya punya bakso tapi bersamaan dengan di situ ada 2 tetes racun. Ya kan repot gitu ya. Maka tidak ada kata lain. Al-Quran bukan dijadikan alasan sebagai penetral dosa. Oke. Ya, jadi bukan berarti, handphone gua ini udah banyak yang maksiat nih, gua install Al-Quran dah, mudah-mudahan dosanya bisa dinetralisir. Ngimbang juga dong, iya. Jangan jadikan alasan begitu. Ada orang begini juga, korupsi, gua korupsi tapi supaya ini korupsi jadi halal, gua sedekah dah, nggak bisa dong. Tetap nol. Iya, tetap dosa tuh dosa, ya. Pahalanya juga perlu dipertanyakan sebab dia melakukan satu aktivitas ibadah dengan sesuatu yang punya nilai maksiat. Apakah itu bernilai ataukah dia sia-sia? Itu akan ada aturan sendiri gitu ya. Nah, jadi teman-teman, karena tadi Ikram katanya mewakili ya.
lebih baik semua hal-hal yang sifatnya buruk, maksiat, tinggalkan. Ya. Kenapa? Karena tidak ada satu maksiat kecuali akan menarik maksiat yang lain. Tidak ada tuh orang bermaksiat hanya cukup dengan satu. Karena setan sudah menyediakan jerat yang lain. Tuh. Kalau dia lakukan yang satu ini, jerat yang lain nanti akan lagi, jerat yang lain lagi akan lagi. Makanya kan ada orang habis judol pinjol. Misalkan contoh, kenapa kok bisa begitu? Iya, sebab tadi satu narik ke yang lain. Judi online kalah, masih penasaran, akhirnya dia pinjaman online. Udah jatuh, ketimpa tangga, ketimpa cat, ketimpa tembok, ketimpa apa. Begitulah dia orang yang bermaksiat. Maka kalau haji muda ada tarikan-tarikan yang negatif arah ke maksiat, putus segera. Kenapa? Karena nanti kalau tidak kita putus segera itu akan larinya mengerikan. Oke. Nah, udah bagus tuh ada Al-Qur'annya, Masya Allah. Ya kan jarang lah orang-orang yang, bukan jarang mungkin ya. Kalau kita bilang begini, kalau kita hidup 50 tahun yang lalu, kayaknya kalau orang kemana-mana bawa Al-Qur'an tuh kan lebih keren ya? Enggak, jarang gitu loh. Iya kan? Oh iya 50 tahun yang lalu tuh, 50 tahun yang lalu, apalagi 100 tahun yang lalu, apalagi 500 tahun yang lalu. Nah, kita punya kesempatan untuk itu. Nah, ada sesuatu yang mungkin gak dilakukan oleh orang-orang dulu, kita bisa. Kenapa? Bawa Al-Quran kemana-mana. Yang udah bagus banget tuh, misalkan lagi nunggu mobil atau lagi nunggu bis, dia bisa baca Al-Quran. Kalau lagi di kantor bisa baca Al-Quran. Jangan dinodai dengan yang tadi. Takutnya jadi kayak bakso ada racunnya. Bukannya dia memberikan satu efek positif, tapi justru buruk, mematikan. Nah, kalau yang tadi masuk masjid Ustaz tuh gimana tuh? Di HP-nya ada video enggak? Ya, memanglah video yang enggak itu kan tidak dia keluarkan. Ya, yang akan menjadi sesuatu yang sangat buruk di masjid nonton video yang enggak. Nah, itu pastilah ya. Secara adab nih rumah Allah buat ibadah, tiba-tiba buat dosa gitu kan. Sama dia ke masjid bukan mau ngapa-ngapain, tapi justru mau ngambil kenceleng masjid. Nyolong kenceleng masjid. Atau dia ke masjid nggak ngapa-ngapain, tapi cuma nyolong listrik masjid. Hati-hati loh. Karena banyak nih orang-orang yang ketika handphonenya lagi habis baterai, tiba-tiba cari masjid. Iya kan. Terus masjid itu dia cari colokan, terus dia colokin. Ya, terus dia ngerasa itu oke-oke aja, nggak ada masalah, padahal kan sama aja tuh. Oh, itu masuk juga ya? Enggak, bukan langsung otomatis masuk, cuma hati kita coba ngelihat deh. Itu orang pada sedekah di masjid, memang listrik itu mereka ridho nggak kalau listrik itu kita pakai buat kepentingan di luar masjid. Kepentingan di luar masjid, pribadi individu kita, ya. Nah, ini kan juga perlu sensitivitas terhadap hal-hal yang sifatnya maksiat itu penting gitu ya. Sehingga jangan sampai ketika dia melakukan maksiat malah justru di akhirnya dia ngucap alhamdulillah. Nggak boleh itu. Sama kayak halnya menang judol 100.000 terus dapat 1 juta, alhamdulillah anak soleh. Nah, itu. Nggak ada dong. Maksud anak soleh model kayak gitu saya juga. Iya. Ya omongan orang sekarang gitu, pokoknya kalau ada rezeki yang dia kira durian runtuh gitu ya, terus dia langsung bilang rezeki anak soleh. Ntar dulu, rezeki anak soleh apa rezeki anaknya Firaun? Ya, karena ada rezeki anak Firaun, rezeki anaknya Korun gitu. Beda lagi itu. Sama kan itu dapat sesuatu yang nilainya negatif gitu. Jadi jangan. Jadi gimana tuh? Ya udah, kalau udah masuk masjid itu udah bagus loh. Masuk masjid itu nggak semua orang bisa masuk masjid. Kita udah diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa masuk masjid. Ini anugerah paling hakiki ya gitulah, anugerah paling wah lah buat orang. Bukan cuma ketika dia dapat rezeki, tapi orang ketika sudah diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah. Itu berarti udah orang terpilih. Apalagi ini masjid gitu ya. Kita aja mau main ke rumah orang itu kan terpilih juga. Kalau umpama kita sama yang punya rumah nggak diundang, kita nggak datang. Sama orang rumah itu kita ketok nggak dibukain pintu, kita juga nggak masuk. Ya. Nah, kita datang ke rumah orang pasti akan ada sesuatu yang orang punya rumah tuh ridho dengan kita, makanya kita boleh masuk. Nah, ini kita juga begitu. Berarti Allah ketika kita masuk masjid nih, Allah tuh udah ridho banget dengan kita. Karena kita dipersilahkan untuk masuk masjid, karena kita dibukakan pintu untuk bisa masuk masjid. Apalagi masuk masjidnya untuk sholat, itu kan udah masya Allah gitu. Jangan nodai dengan hal-hal yang buruk. Supaya yang punya rumah, pemilik rumah tidak berbalik, yang tadinya punya kasih sayang dengan kita, tapi tiba-tiba justru benci, na'udzubillah. Gitu. Jadi bisa dibilang juga teman-teman bahwa semua hal yang kita punya di dunia ini bakal jadi hisab, termasuk handphone kita. Nah, apakah handphone kita ini bisa membawa kita ke surga atau ke neraka? Kalau pengen masuk surga,
di-share dan juga di-subscribe. Dan gue juga gak lupa untuk ingetin para haji muda untuk komen kalau kalian punya keresahan-keresahan yang bisa langsung kita bahas bareng Ustadz. Dan jangan lupa like, share video ini, serta subscribe dan aktifin loncengnya channel YouTube kita, karena ada video-video baru setiap harinya yang bakal bisa nambah ilmu dan wawasan kalian. Oke, kalau gitu gue Ikram Alvaro dan juga Ustadz Arifin Nugroho pamit undur diri. Sampai ketemu video selanjutnya. See you dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.